dari kelas manajemen reguler C. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara bagaimana membuat tabel melalui Excel. Tabel merupakan tabel yang digunakan pada uji T untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, dan yang kedua ini ada membuat F-tabel melalui Excel. F-tabel adalah salah satu nilai tertentu yang digunakan sebagai perbandingan apakah sebuah penguji yang menggunakan F hitung dikatakan signifikan atau tidak ya. Nah, langsung saja untuk pengaplikasiannya. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk T-tabel yang pertama ya. Untuk T-tabel. Nah, T-tabel dan F-tabel Excel ini biasa digunakan untuk kepentingan pengujian hipotesa. Dalam sampel yang besar, derajat bebasnya juga besar sehingga lebih mudah mencari berbagai nilai secara otomatis. Nah, untuk rumus T-tabelnya sendiri ini saya menggunakan rumus TINV ya. Kemudian probability diambil dari tingkat signifikan yang kita pakai, misalnya 1%, nah 1%, 5%, 10%, 20%, dan seterusnya. Sementara degree of freedom-nya menunjukkan derajat bebasnya. Nah, derajat bebasnya sampai 32 ya, saya menggunakan sampai 32. Nah, misalnya kita menggunakan tingkat signifikan 5% dan DF 30. Nah, langsung saja ya. Nah, di sini kita langsung isikan untuk ini rumusnya TINV ya. TINV. Nah, untuk probability-nya 0,5 30 kurung tutup. Nah, ini tadi untuk rumusnya TINV 0,05 30. Nah, jadi untuk hasilnya 2,042 ya. Nah, kemudian kita akan membuat tabel distribusi T uji dua sisi atau two-tailed test tingkat signifikansinya. Nah, kita langsung saja. Untuk rumusnya yang ini sama dengan TINV sama TINV. Untuk probability-nya 0,5. Nah, kita kunci supaya tidak bergeser di saat nanti kita akan blok ke bawah atau ke kanan ya. Nah, koma. Kemudian derajat bebas untuk freedom-nya, derajat bebasnya yang ke-1. Kemudian kita juga absolutkan atau kunci ya agar tidak bergeser. Nah, bila saat nanti kita drag ke kanan atau ke bawah. Nah, ini untuk hasilnya 1000. Nah, yang pertama kita akan drag ke samping dulu ya. Maaf. Nah, kalau sudah seperti ini ya, udah drag ke bawah. Ini kalau sudah seperti ini ya. Kalau sudah di drag seperti ini, nah kita tinggal klik 2 kali di sini. Nah, maka akan muncul angka-angkanya akan mengurut ya. Nah, ini misal kita menggunakan tingkat signifikan 5% dan DF atau derajat bebasnya 30 otomatis. Nah, di 0,5 di kolom ke 30 akan menghasilkan angka 2,042
0,42. Nah, kita lihat di sini 0 kolom 5% atau 0,5 ke 30. Nah, yang ini 2,042. Nah, kita akan tandai ya. Nah, kita akan tandai. Nah, seperti ini. Ini untuk tabel T sudah. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang untuk tabel F ya, atau F. Nah, di sini ada sedikit perbedaan untuk rumusnya. Di sini saya menggunakan rumus FINV probability deg. Nah, yang ini misal jika signifikan sebesar 5%, jika jumlah observasi 25 orang dan jumlah variabelnya 3, maka berapa nilai F tabelnya. Untuk DF1-nya, nah di sini untuk DF1-nya K kurang 1 atau K itu sama dengan, langsung saja ya, 3 dari sini 3 variabelnya, 3 kurangi 1 sama dengan 2. Kemudian untuk DF2-nya, nah sebelum mengisi nilai F tabelnya kita harus mengetahui DF1 dan DF2-nya ya. Nah, kemudian untuk DF2-nya sama dengan 25 yang observer kurangi 3. Nah, ini 25 kurang 3 ya. Nah, jadi 22. Nah, maka untuk ininya di sini rumusnya FINV sama dengan FINV untuk probability-nya 0,05 ya, 0,05, kemudian koma, kemudian untuk freedom satunya, ini DF satunya 2, kemudian untuk DF2 nya yaitu 22 ya, kemudian kurung tutup enter. Nah, maka hasilnya 3,44. Nah, untuk yang ini sama seperti yang tadi, ini untuk rumusnya. Nah, untuk rumusnya untuk mencari ini agar kita tidak perlu menuliskannya satu-satu ya. Nah, kita langsung saja sama dengan kemudian FINV untuk probability-nya 0,05, kita kunci kemudian koma. Untuk deg freedom satunya yakni kita ambil dari derajat bebas. Nah, yang ini kemudian sama F4 koma, kemudian untuk freedom 2 nya kita ambil dari yang ini F4. Nah, untuk yang ininya, untuk tadi untuk freedom 2 nya itu $6 ya. Nah, yang ini kita kunci kolomnya saja, kurang tutup enter. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal yang pertama drag ke kanan. Maaf, sepertinya ada yang salah. Nah, maaf, tadi ada yang salah ya, tinggal drag ke kanan, ke kanan. Nah, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik 2 kali di sini ya. Nah, maka akan muncul nilainya. Nah, kita yang kita cari ininya 3,44 ya. Nah, dalam keterangan untuk DF1-nya berarti 2. Nah, yang ini di kolom yang kedua, kemudian untuk DF2-nya di 22. Apakah sama ya? Kita lihat di kolom 22. Nah, ini sama. Nah, kita akan beri tanda ya. Jika sudah seperti ini, kita akan beri tanda. Nah, sudah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Ini untuk tabel, pengisian tabel T dan tabel F ya. Nah,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.